wawasan Nusantara. Trikarya menjunjung bangsa, Trikarya menjunjung negara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video yang keempat tentang pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, anak-anak bapak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Amin. Oke, anak-anak bapak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita memulai tema kita yang selanjutnya, terlebih dahulu Bapak akan menayangkan apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, agar kamu mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan simak. Kompetensi dasar 1. Meyakini bahwa amanah dan istiqomah adalah perintah agama. 2. Menghayati perilaku amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami makna amanah dan istiqomah. 4. Menyajikan makna perilaku amanah dan istiqomah dan hadis terkait. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan peserta didik mampu 1. Menyebutkan pengertian amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis terkait. 2. Menjelaskan makna amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis terkait. 3. Menunjukkan contoh perilaku amanah sebagai implementasi Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis terkait. 4. Memahami hikmah perilaku amanah. Tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, kelas 7 SMP Trikarya. Oleh karena itu, sebelum Bapak melanjutkan ke materi kita yang selanjutnya, di sini ada baiknya Bapak akan mengulangi sedikit pelajaran kita yang lalu, yaitu tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan sikap yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur, menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 macam, yaitu jujur dengan hati, jujur dengan perkataan, dan jujur dengan perbuatan. Manfaat daripada jujur adalah, yang pertama, agar kamu dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, jujur itu akan membawa kamu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk kepada pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang amanah. Apa itu pengertian amanah dan apa dalil-dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim. Silakan lihat penjelasan selanjutnya. Pengertian amanah. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi,
An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatan fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengolah harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Amanah dibedakan menjadi 3 macam. 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Quran Surah Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war-rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Amanah yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya, kita dititipi pesan atau barang, kita harus menyampaikannya. Quran Surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan amanah yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan kita demi menjaga kelangsungan hidup. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Adapun hikmah perilaku amanah: 1. Dipercaya orang lain. 2. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. 3. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga titipan dan mengembalikannya dalam keadaan seperti semula. 2. Menjaga rahasia. 3. Tidak menyalahgunakan jabatan. Dan yang keempat, memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehari-hari, sehingga tujuan dari pembelajaran yang tadi yang di awal yang sudah kita bahas dapat terwujud dalam kehidupan kamu sehari-hari. Baiklah teman-teman sekalian, oleh karena itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, di sini nanti Bapak akan memberikan lembar kerja atau lembar tugas bagi kamu untuk kamu kerjakan di rumah masing-masing. Bapak harapkan kamu mengerjakannya dengan serius agar kamu mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa membacakan surah Al-Insyirah dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan segala urusan kita, baik itu urusan di sekolah ataupun urusan di luar daripada sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta.